kuasa. Biarlah pada pagi hari ini kami bersepakat Tuhan, kami mau mengikut Engkau Tuhan. Engkau pakai hidup kami untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu di tempat ini, kami akan bersorak-sorai, kami akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersuka cita bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama katakan amin. Yang diberkati Tuhan katakan terima kasih Tuhan. Tinggalin dulu. Mari Bapak Ibu yang kekasih, dengan rasa hormat saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan merenungkan bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Biarlah setiap musim berlalu, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Badai menerpa hidup kita, satu hal yang tidak boleh dilupakan,
penyertaan Tuhan yang sempurna itu Amin. yang menyertai kita. Mari Bapak Ibu, biarlah pagi hari ini Tuhan beracara penuh atas hidup kita. Pribadi lepas pribadi, dari belakang sampai ke depan, tidak ada yang terlewat. Apapun masalah kehidupan kita, apapun pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi, baik pekerjaan, ekonomi, kesehatan, untuk pelajaran sekolah, apapun itu, datang di hadirat Tuhan. Tuhan akan tetap menyertai, karena kasih Tuhan begitu luas bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak
Mari sejenak kita renungkan kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Setahun berlalu, kita melewati berbagai masalah, kita melewati berbagai badai. Ada yang harus masuk rumah sakit, ada yang harus berjuang untuk ekonominya supaya bisa bertahan. Saya mau katakan, ketika kita sampai di hari ke-12 tahun 2025, sadarkah kita bahwa semuanya itu karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Siapakah kita, saudara? Kita hanya debu tanah yang tidak punya kekuatan. Menghadapi alam saja kita gak mau. Tapi kami bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang kasihnya tidak pernah berhenti. Ambil waktu beberapa saat untuk saudara bersyukur. Bersyukur untuk apapun yang kau tahu itu adalah karya Tuhan dalam hidup. Mungkin kau dapat mobil baru, kau dapat rumah baru, kau dapat tambahan anggota keluarga baru. Sadarkah kita bahwa semua itu bukan karena kemampuan kita, semua karena Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah untuk itu semua, saudara. Sangat naif kalau kita nggak bisa bersyukur. Sangat naif kalau kita cuma minta dan minta. Ketika kita diberi, kita diam, kita cuek, kita terlalu asik dengan pemberian Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Bahkan untuk nafas hidup yang boleh kami hirup, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk pakaian yang kami kenakan, untuk semua fasilitas yang kami boleh nikmati di dunia ini. Kami tahu semua adalah karena kasih setia Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang selalu mau dekat dengan kami. Ampuni kami kadang-kala kami yang selalu menjauh dari Tuhan. Ampuni kami kadang-kala kami terlalu asik dengan kesibukan kami, dengan bisnis kami, sehingga kami gak punya waktu buat Tuhan. Biar pagi hari ini melalui setiap pujian yang kami naikkan, membawa kami kepada satu pengertian dan kesadaran bahwa sungguh kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang mau menyertai kami apapun keadaan dan kondisi kami. Ketika teman-teman kami, keluarga kami meninggalkan kami, tapi Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Walaupun kami banyak salah, walaupun kami seringkali mengecewakan Tuhan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memberikan kesempatan kedua. Engkau memberikan kami waktu untuk remedial, memperbaiki diri. Terima kasih Tuhan. Nyatakan pribadimu lebih lagi melalui penyampaian firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati teman-teman kami yang sudah melayani kami dalam ujian penyembahan. Biarlah setiap talenta mereka boleh dikembangkan maksimal hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap terima firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk teman-teman ini. Saya mau sama-sama belajar dengan saudara tentang satu kata, Immanuel. Tahu artinya apa? Iya. Di tempat ini ada yang namanya Immanuel? Iya, ada satu di belakang. Bapak Immanuel Budiarto. Ya. Nama viralnya, nama bekennya Pak Weli. Aslinya namanya Pak Immanuel. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, Immanuel artinya apa? Pak Immanuel artinya apa Pak? Immanuel artinya apa?
Tuhan beserta kita. Ya, dalam Alkitab kata Immanuel disebut 3 kali. Ya, saya tulis di dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, dan Matius 1 ayat 23. Coba tampilkan selanjutnya. Ya, ini ayat-ayat tersebut dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah. Ya, nggak pakai wakil, ya, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Kemudian Yesaya 8 ayat 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher. Bayangin banjir sampai ke leher itu seperti apa, ya. Dan sayap-sayapnya dikembangkan dan akan menutup seantero negeri, ya Immanuel. Jadi Yesaya 8 ayat 8 ini menggambarkan bagaimana Tuhan membela umatnya. Ketika umatnya menghadapi musuh, Tuhan sendiri yang menerobos masuk. Ya. Menerobos itu berarti penghambat-penghambat disingkirkan. Ya Immanuel. Ya. Kemudian Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Kadang-kala kita terlalu biasa dengan kata-kata Tuhan menyertai, ya kan? Tanpa kita memahami seperti apa sih Tuhan menyertai. Coba lihat, next. Kita lihat dulu arti Immanuel itu apa. Ya, Immanuel itu dari bahasa Ibrani, ya. Imanu dan El, ada 2 kata yang digabungkan. Jadi bahasa Ibrani itu suka digabung-gabungkan, dan itu sudah mulai orang Indonesia juga ngikut, baper. Ya kan, itu kan 2 kata. Baper apa? Bawa perasaan. Jangan baper. Iya. Imanu artinya beserta atau bersama-sama dengan. Ya. El itu singkatan dari Elohim, sebutan atau panggilan untuk Tuhan. El, ya, dari kata Elohim itu panggilan untuk Tuhan. Ya, orang Israel kalau menyebut Tuhan itu Elohim. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Immanuel itu artinya Tuhan menyertai kita. Itu tidak perlu diutak-atik lagi, sudah patternnya, polanya seperti itu. Tuhan menyertai kita. Ya. Next. Coba kita lihat menyertai itu apa sih artinya. Kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menyertai itu diartikan ikut serta atau menemani. Tapi bukan hanya menemani diam aja, tapi menemani untuk membantu atau menolong. Ya. Bukan cuma nemani aja, tapi membantu. Kadang-kala kita nemani makan, ya kan. Kita nemani apa? Nemani jalan-jalan. Tapi ini menemani untuk membantu. Seperti konsepnya menyertai itu, seorang yang sakit perlu pendamping, seperti itu. Ya, orang sakit kan perlu pendamping. Pendamping ini bukan cuma nemenin di rumah sakit, tapi dia membantu si sakit, mengingatkan minum obat, ya kan. Ketika si sakit agak kesulitan turun dari ranjang, dia harus bantu menuntun ke toilet misalkan. Ya, itu menyertai. Kemudian menyertai kedua juga memiliki arti mengiringi, membarengi, menemani, mengawani. Ini artinya kemanapun kita pergi, yang menyertai itu bersama-sama dengan kita, nggak ditinggalin gitu loh saudara. Nggak ditinggalin. Belok kanan ya menyertai, ya ikut belok kanan. Belok kiri. Masuk ke toilet dia ikut mendampingi di depan toilet. Nah saudara yang dikasih Tuhan, arti yang selanjutnya artinya mendampingi. Pengertian mendampingi ini lebih kepada memberi support. Jadi pertolongan bukan berupa secara fisik atau materi, tapi juga pertolongan support, memberi semangat. Jadi kebayang sekarang Immanuel itu seperti apa? Dia bukan cuma Allah itu bukan cuma menemani kita waktu kita di gereja, bukan cuma bersama-sama kita ketika kita ibadah Natal, ketika kita berdoa, ketika kita baca Alkitab. Ya, di waktu-waktu itu Tuhan pasti hadir. Tetapi Immanuel itu membawa satu pemahaman bahwa dia hadir
all the time in your life. Setiap waktu di hidupmu. Apapun yang kau kerjakan, Dia menyertai kamu. Itu Immanuel. Kadang-kala kita lupa, kita pikir Immanuel itu munculnya kalau Natalan. Karena ayat Matius 1 ayat 23 itu munculnya kalau Natalan. Jadi Immanuel kalau Natal Tuhan hadir, enggak. Nanti kita akan lihat kehadiran Tuhan itu dahsyat banget. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Next. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menyertai. Tuhan menyertai kita. Ini aja kalau kita membayangkan, merenungkan sesuatu yang luar biasa. Tadi kita belajar kata kerja yang menyertai. Coba kita pikirkan Tuhan dan kita. Sebetulnya manusia dan Tuhan itu seperti bumi dan langit. Amin, saudara. Dalam segala sesuatu, Dia superior, kita inferior. Dia begitu agung, begitu mulia, begitu dahsyat, berkuasa, sementara kita begitu lemah, tidak berdaya. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi yang superior itu mau menyertai yang inferior. Yang serba maha kuasa, maha kasih, maha dahsyat itu mau menyertai kita yang penuh dengan keterbatasan. Tadi kita nyanyi, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Yang tak terbatas itu mau menyertai kita. Bukankah ini suatu hal yang amazing banget? Suatu hal yang luar biasa. Siapa kita? Tuhan mau menyertai kita. Kalau seorang bupati disertai ajudan itu wajar, ya kan? Tapi kita ini siapa, saudara? Saya dan saudara itu siapa? Kita bukan siapa-siapa. Tapi yang maha kuasa yang mencipta langit dan bumi mau menyertai kita untuk memberi support, untuk memberikan pertolongan. Sampai di titik ini, bukankah seharusnya kita bersyukur? Bukankah seharusnya kita mengagungkan Dia? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Allah menyertai kita? Bagaimana yang superior itu menyertai yang inferior? Bagaimana yang tidak terbatas itu menyertai yang terbatas? Bagaimana caranya? Bagaimana bisa? Saudara, yang pertama, Immanuel, Allah menyertai dengan jalan diam di dalam kita. Coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat 19. Tolong bisa dibantu bacakan, Saudara Niki. 1 Korintus 6 ayat 19. Bisa. Iya. Dia menyertai kita dengan Dia diam di dalam kita. Keren banget ini. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Iya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus diam di dalam kamu. Dengan cara inilah Allah yang Maha Kuasa itu bisa menyertai kita. Bisa menyertai kita. Ya, Dia tidak hadir dengan segala kemahakuasaan, tapi Dia hadir di dalam rohnya, mendiami roh kita. Jadi saudara, ya ini terkait dengan Allah Tritunggal. Jadi kalau saudara berkata, saudara mungkin dicemooh, dihina oleh orang-orang di luar sana, oh Tuhan yang orang Kristen 3. Ya, dulu, saya masih ingat waktu SMP, waktu saya belum belajar Alkitab, ya baru-baru jadi orang Kristen, teman saya yang dari agama lain berkata Tuhannya orang Kristen 3. Saya jawabnya sambil bercanda, saudara. Iya 3, saya bilang. Tuhan kamu berapa? Saya 1. Lah 1 lawan 3 menang mana? Itu kan pikiran kocak ya, pikiran anak-anak waktu SMP. Saya dibilang itu Tuhannya kamu 3. Saya bilang, nah Tuhan kamu
Satu. Lah kalau 3 lawan 1 menang mana? Ya menang saya dong. Makanya hebat Tuhannya orang Kristen. Ya, tapi konsep Tritunggal bukan Allahnya 3 gitu. Itu hanya pemikiran konyol waktu saya belum belajar firman Tuhan. Jadi Allah Tritunggal itu dia tetap Allah kita satu. Dalam 3 hal menyatakan itu. Gambaran yang paling sederhana, ya, Bapa itu Allah, ya, Tuhan Yesus itu adalah firman atau pikiran Allah, dan Roh Kudus adalah rohnya Allah. Jadi kalau ditanya, jadi mana dulu? Pikiran Allah apa Allah dulu yang ada? Menurut saudara mana dulu? Allah dulu apa pikiran Allah dulu? Ya sama-sama. Kenapa? Karena Injil Yohanes 1:1 dikatakan pada mulanya Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Lalu Firman menjadi manusia. Kalau kita berkata, berarti kalau orang berkata, oh Allah dulu, baru kan Allah dulu, baru Yesus. Nah, itu konsepnya keliru. Pernahkah Allah gak punya pikiran? Karena sejatinya Firman itu adalah pikirannya Allah. Jadi kalau Allah dulu berarti ada saat di mana Allah ada tapi nggak ada pikirannya, kan konyol. Atau Allah ada tapi nggak ada rohnya. Mereka selalu ada. Dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang. Maka berfirmanlah Allah. 3 unsur ini ada: Allah, roh, dan firman. Sedikit saya mau kasih pemahaman supaya kita tidak salah kaprah atau kita bingung ketika orang luar bilang kita Allahnya 3. Sekali lagi saya mau katakan Allah kita tetap Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dulu waktu zaman Perjanjian Lama, Allah hadir gak di tengah umatnya? Hadir. Tapi dia tidak hadir langsung. Dia hadir melalui perantara. Perantaranya siapa? Para nabi. Para nabi, para hakim, tokoh-tokoh iman hadir untuk menuntun umatnya, ya lewat nubuatan-nubuatan, lewat mimpi, penglihatan. Itu dalam zaman Perjanjian Lama. Dan kehadiran Allah di tengah umatnya pada waktu itu seringkali ditolak. Bahkan banyak nabi yang akhirnya harus disiksa dan dibunuh karena orang gak cocok dengan omongannya. Maunya ini tapi kok dia bernubuat yang seperti itu. Kok kamu kalau nubuat kok jelek terus sih? Kamu gak benar. Udah, singkirin aja. Apalagi para penguasa pada waktu itu, raja. Ketika kesalahannya mulai disebutkan, ditegur oleh nabi itu, langsung nabi itu disingkirkan. Mereka nggak sadar ketika mereka menyingkirkan para nabi, mereka sedang menolak Allah yang hadir lewat kehidupan para hambanya itu. Makanya saya sebagai hamba Tuhan ngerti banget pengertian ini, pemahaman ini. Saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak pernah marah ketika ada orang yang mencaci maki saya, mempersalahkan saya nggak pernah marah. Ketika orang mengkritik saya buka diri. Benar nggak yang diomongin? Kalau saya salah ya saya perbaiki diri. Kalau ternyata yang diomongin nggak benar ya sudah, saya isi goyang aja, saya nggak marah. Kenapa? Ketika orang menolak saya, dia bukan menolak pribadinya Obaja, tapi dia menolak otoritas yang Tuhan berikan kepada saya. Maksudnya yang dikasih Tuhan, Allah tidak kehabisan akal. Karena memang Allah menciptakan manusia itu berbeda dari ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain tidak dihembusi rohnya, tidak diberi nafas hidup. Ya. Jadi udah. Tuhan tidak bikin apa-apa, hanya berfirman. Tapi ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Dia bukan hanya membentuk manusia itu dari debu tanah. Ada bahannya. Ciptaan yang lain gak ada bahan. Bukan cuma itu, tapi manusia dikatakan, Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembuskan nafas hidup. Dalam bahasa aslinya, nafas hidup itu roh Allah. Tuhan membagikan rohnya kepada manusia itu, sehingga manusia menjadi hidup. Jadi kita harus sadar bahwa hidup kita itu asalnya dari Allah. Allah yang menempatkan hidup itu dalam diri kita.
Jadi jangan berusaha untuk melenyapkan hidupmu. Nggak akan pernah bisa. Sedikit cerita, saya punya tetangga. Tetangga ini punya yang mentalnya lembek banget. Dia udah 7 kali bunuh diri gak mati-mati. Potong nadi terselamatkan, gantung diri palingnya malah putus. Iya kan? Nabrakin motornya ke kendaraan, ya cuma babak belur aja tapi gak mati. Minum baygon, gak tahu tiba-tiba baygonnya jadi spray gitu ya, gak mati. Ya dari pelajaran ini saya melihat bahwa hidup dan mati orang itu di tangan Tuhan. Kalau Tuhan belum menghendaki dia mati, dia tidak akan pernah. Contoh yang lain gak usah jauh, orang yang sedang berdiri di depan saudara. Bulan Januari, Kristino akhir Januari menjadi bulan yang spesial banget buat saya. Itu hari kelahiran saya yang kedua. Memang hari kelahiran yang kedua ini tidak tercatat di KTP. Tapi saya masih ingat tanggal 27 Januari. Saya berada di posisi antara hidup dan mati. Bahkan setelah tanggal 27, tepatnya tanggal berapa, nanti boleh tanya istri saya. Saya sempat ada di dalam satu kondisi, monitor di ruang ICU tempat saya dirawat itu flat. Semua alat-alat medis sudah mulai dicabut. Istri saya dipanggil. Salah dicabut. Saya mau ditutup, mau dibawa ke kamar jenazah. Secara medis sudah. Istri saya menangis. Dan rupanya Tuhan menilai tugas saya belum selesai, tanggung jawab saya belum selesai. Saya harus bertemu dulu dengan jemaat Impactful Community. Saudara, hidup itu dari Tuhan. Nah, Tuhan yang tadinya dalam perjanjian lama hadir di antara umatnya melalui para nabi, tapi ditolak terus, dia cari cara lain. Maka muncullah nubuatan di dalam Yesaya 7 ayat 4. Nanti akan lahir seorang Immanuel. Allah hadir dalam bentuk yang lain, bukan melalui perantara lagi, tapi Allah hadir sendiri dalam pribadi Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia. Ada orang bilang, Pak, bagaimana Allah menjadi manusia? Saya jawabannya gampang. Saudara, kalau dia tanya gitu, jawabannya gimana? Gak usah pusing, saudara. Gak usah jauh dari Alkitab. Kalau dia gak percaya Alkitab, saudara ngomong Alkitab ya percuma. Jadi kalau kita berdialog, ya kita gak usah bawa-bawa Alkitab. Kenapa? Ini kan yang kita percaya. Yang ngomong sama kita gak percaya, ngapain kita kasih? Ya kan? Pak, kok Allah jadi manusia? Saya ketawa aja. Saya jawabannya begini, gampang. Gak usah terlalu teologis lah. Saya bilang, menurut kamu Allah itu berkuasa nggak? Oh ya berkuasa, bukan cuma berkuasa, maha kuasa. Nah kalau maha kuasa kan bikin apa aja bisa kan? Mau jadi apa aja bisa kan? Jangankan jadi manusia, kalau dia mau jadi kucing juga bisa. Saya katakan, di dalam iman kepercayaanmu kan, kitab sucimu itu kan Allah yang jadi buku. Allah bisa jadi buku, Allah bisa juga jadi manusia. Sesederhana itu, saudara. Sesederhana itu, gak usah marah-marah, gak usah merasa tersinggung, gak usah merasa terhina. Mau Allah kok punya anak? Hehe. Kira-kira kalau anak kunci itu lahir dari mak kunci sama bapak kunci enggak? Ya kan? Anak tangga, apakah anak tangga yang saudara naiki ini itu hasil persetubuhan ibu tangga dan bapak tangga? Enggak. Itu hanya kiasan, ya kan? Seperti anak panah, anak kunci. Tapi anak Allah juga seperti itu. Bukan berarti Allah Bapa, Ibu Allah lahir. Karena nanti pertanyaan berikutnya, bidannya siapa? Itu pertanyaan konyol, saudara. Kondisi Allah itu susah dicerna oleh pemahaman manusia. Dan keberadaan dia tidak bisa disamakan dengan kehidupan di dunia ini. Jadi ketika dia menyatakan diri dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, dia benar-benar Allah yang menjadi manusia. Istilahnya gini, gambaran saya dulu zaman Pak Jokowi awal jadi presiden, yang model baju tangan dilinting dikeluarkan dari beliau, betul nggak? Dulu pejabat negara itu gimana?
Kemana-mana pakai jas, pakai dasi. Begitu zaman Pak Jokowi mulai berubah seperti ini, dan sekarang mulai diikuti kan. Jadi tren fashion, ya kan. Terus kan dikasih Tuhan, apakah dengan dia berpakaian seperti itu membatalkan statusnya sebagai presiden? Tidak. Apakah dia ketika turun ke pasar belanja sayur saat itu bukan presiden? Enggak, dia tetap presiden kan? Tetap presiden. Sekarang sudah bukan, gitu kan? Sekarang kalau dia belanja sayur ya dia mantan presiden, karena sudah ganti. Jadi ketika Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus, walaupun dia pribadinya manusia biasa, ya mohon maaf sama dekilnya kayak Simon Petrus mungkin, ya. Tapi dia tetap Allah. Dia tetap Allah. Kalau bahasa yang sederhananya, ya semacam lagi nyamar lah begitu. Terus sekarang dikasih Tuhan. Nah, dia hadir di antara manusia. Tuhan Yesus hadir di antara manusia pada waktu itu. Dia merasakan apa yang manusia rasakan. Dia tahu rasanya lapar, makanya dia makan. Dia tahu rasanya ngantuk, makanya waktu di perahu dia tidur. Iya kan? Dia tahu rasanya marah ketika bait Allah dibuat bisnis. Ya, saya cuma takut ketika banyak gereja yang jadi bisnis. Banyak gereja yang jadi bisnis. Ya, takut diamuk sama Tuhan Yesus. Udah ada contohnya di Alkitab. Ini bisa. Ketika dia sedih, dia menangis. Dia tahu apa yang dirasakan manusia. Dia ngerti banget. Ya, itu pun ditolak. Penyaliban Kristus adalah bukti penolakan manusia. Berita Injil tidak diterima oleh orang-orang pada waktu itu. Selesailah periode anak Allah. Tapi apakah Allah bosan dengan manusia? Ini diutus nabi-nabi ditolak. Bahkan aku sendiri, firmanku sendiri yang menjadi manusia, mereka tolak juga. Ya, karena dia maha kuasa, tidak terbatas. Dia tidak kehabisan akal. Dia tetap ingin menyertai kita. Sebab itu dia hadir sekarang. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Allah hadir lagi di antara umatnya dalam pribadi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu siapa? Ya rohnya Allah. Maha kuasa nggak? Sama maha kuasa. Dan Roh Kudus itu sampai hari ini mendiami roh kita dan roh saudara. Mendiami roh saya dan roh saudara. Dia hadir. Dia menyertai dengan cara diam di dalam kita. Diam dalam kita itu gimana? Ya nempel kemana-mana. Nempel. Ketika saudara di toilet, Roh Kudus di mana? Iya, di toilet bersama dengan saudara. Iya, ada di dalam kita. Bukan toilet keluar dulu terus masuk lagi. Enggak, dia ada di dalam kita. Dia ingin menyertai kita, mensupport kita. Makanya Roh Kudus itu dikatakan penolong, penghibur, menuntun kita kepada segala kebenaran, mengingatkan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa ya. Yang tidak terbatas itu mau menyertai kita yang serba terbatas. Sungguh kita bersyukur untuk itu. Kemudian Immanuel itu juga menyertai kita dalam segala keadaan hidup kita senantiasa. Matius 28 ayat 20b. Matius 28 ayat 20b. Di sana dikatakan demikian. Dan ketahuilah aku menyertai kamu apa? Senantiasa. Kata senantiasa itu dalam segala keadaan hidup kita. Dalam sakit dia menyertai gak? Dalam keberkatan dia menyertai gak? Dia selalu menyertai kita. Cuma kadang-kala kita nggak sadar kalau Tuhan menyertai kita. Apalagi kalau lagi diberkati itu kadang-kala udah lupa deh. Itu persis seperti seorang anak kecil dikasih mainan baru, lupa sama bapak maknya. Bapak maknya manggil, nak makan dulu. Dia lagi asik terus dengan mainannya, betul nggak? Yang punya anak kecil kalau dikasih mainan baru gimana? Anak-anak itu lebih tertarik dengan mainannya. Waktunya makan juga dia nggak hiraukan, ya kan? Kadang-kala maknya kejar-kejaran sama anak untuk
nyuapin. Itu persis kan seperti kita orang Kristen. Ketika sudah diberkati Tuhan, asik dengan berkatnya Tuhan. Kenapa nggak ke gereja? Aduh, saya baru dapat hadiah jalan-jalan Pulau Bali. Ya kalau di sana pas hari Minggu cari gereja masih it's okay, ya kan? Tapi biasanya kalau sudah seperti itu kan, saya tanya sama saudara, siapa yang pernah healing staycation di hotel? Jujur, aku. Kalau saya staycation di hotel bangun jam berapa? Suka hatimu kan, menikmati gitu kan? Apakah ketika saudara di hotel tetap bangun pagi sujud menyembah Tuhan dulu? Enggak. Saudara yang dikasih Tuhan. Kita kadang-kala seperti anak-anak yang baru dikasih mainan. Disuruh makan nggak mau, padahal mainan sama makan penting mana? Penting makan kan? Kita kadang-kala kalau udah diberkati Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan. Padahal di ibadah ini jiwamu, rohmu mendapatkan makanan. Kita anggap itu nggak penting, kita asik dengan mainan itu. Allah menyertai kita senantiasa. Cuma kitanya kadang-kala nggak sadar Dia menyertai. Setelah saudara mendengar paparan saya berharap kita nggak lagi seperti anak kecil. Amin. Kita bukan cuma bersyukur untuk apa yang Dia beri, tapi kita juga harus lebih mendekatkan diri kepada yang memberi. Saudara dikasih Tuhan. Selanjutnya, masih di ayat yang sama, saya lanjutkan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Lalu kata-kata terakhir apa? Sampai kepada akhir zaman. Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi Immanuel itu Dia hadir dalam hidup kita. In all condition of your life, di seluruh keadaan dalam hidupmu. Jadi ketika saudara berbuat dosa, Tuhan hadir gak? Tuhan hadir sambil nangis. Ketika engkau berbuat dosa, Roh Kudus yang dalam dirimu berduka, Dia tetap tidak meninggalkan saudara. Dia nangis sesekuan, terisak-isak melihat engkau melakukan hal yang salah. Betapa sering kita berlaku begitu, saudara. Betapa sering kita mengabaikan kehadiran. Saya berharap pengertian Immanuel ini benar-benar nancap di pikiran kita. Dia ada bersama dengan kita. Termasuk ketika saudara marah dengan saudara, ketika saudara jengkel dengan saudara, Allah ada di mana? Hadir bersama-sama hati. Hadir bersama-sama hati. Ketika engkau memaki-maki saudara, Roh Kudus di mana? Dia dengar setiap kata-kata kasar yang kau keluarkan. Dia dengar. Dan ingat, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Sebab itu mari sadar. Buat saya, seminggu ini saya melihat pengertian Immanuel itu begitu nyata. Minggu lalu kita belajar tentang apa, saudara? Halo? Ulangan ya habis ini. Minggu lalu kita belajar apa? Remedial. Yang minggu lalu gak hadir silakan saksikan di YouTube ya, channel GPT Pekul Community. Kita tuh dikasih remedial tahun ini sama Tuhan. Dikasih kesempatan lagi. Mungkin tahun 2024 kita kurang setia sama Tuhan, kita kurang rajin berdoa, kita kurang rajin baca Alkitab. Yuk, Tuhan kasih kita masuk di tahun 2025 untuk kita beberes, memperbaiki diri. Dikasih kesempatan. Remedial itu bukan ngulang kesalahan tahun lalu, no. Jangan sampai tahun 2025 kau ulangi lagi kesalahanmu di tahun 2024. Konyol banget kita, buang waktu, saudara. Tuhan kasih kesempatan kita memperbaiki diri. Ayo sama-sama kita perbaiki diri. Dan tema hari ini mendukung apa yang minggu lalu saya sampaikan. Ketika kita remedial, kadang-kadang kita nggak mampu. Di sini, Dia hadir. Dia menemani kita untuk memberi support, untuk membantu kita. Seolah-olah Roh Kudus bertanya kepadamu siapa kita? Apa yang harus aku bantu? Apa yang harus untuk aku kerjakan supaya kamu menjadi pribadi yang lebih baik? Katakanlah. Tapi kadang-kala dengan sombongnya kita berkata, saya bisa, saya sanggup. Itu setiap pagi saya katakan, Roh Kudus pimpin kamu, pimpin saya menjalani hari ini.
supaya saya menjalani hari ini sesuai dengan yang Bapak mau, supaya saya bisa memenuhi targetnya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan sungguh nyata yang dia lakukan. Kenyataannya sungguh nyata. Ya, next. Apa yang terjadi ketika Tuhan menyertai kita? Ya, apa yang terjadi ketika Tuhan menyertai kita? Iya. Yang pertama, kalau Tuhan menyertai kita, maka ada jaminan dan keberanian bagi kita orang yang percaya dalam menghadapi berbagai macam situasi. Kalau kita tahu siapa yang menyertai kita, kita nggak perlu takut, betul ya? Kalau saudara pergi, ya makanya banyak orang kaya punya pengawal pribadi, entah dari polisi atau dari tentara. Karena apa? Dia merasa secure, merasa aman, ada yang melindungi. Tahukah saudara, yang melindungi kita begitu dahsyat? Yang melindungi kita punya kuasa atas bumi dan segala isi. Ada jaminan kita akan aman. Kita nggak akan takut lagi. Ya. Mazmur 37 ayat 5. Tolong bacakan. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Iya. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Percayakanlah, maka Dia akan bertindak. Keren kan? Tuhan yang bertindak bagi kita. Inilah jaminannya ketika Tuhan menyertai kita. Kira-kira kalau saudara diajak, mungkin suatu kali Pak Prabowo telepon saudara, ya, saudara Kiki, tolong berangkat ke istana, saya mau ajak kamu ke Amerika. Gimana rasanya? Mantap. Langsung kemas, siap, gitu kan? Siap. Ya. Khawatir nggak diajak beliau? Nanti dipersulit di airport apa? Ya enggak, presiden, ya kan? Presiden yang mendampingi kita, presiden yang ngajak. Apakah Roh Kudus lebih rendah dari presiden? Ya, jauh lebih powerful, dan Dia menyertai saudara dan saya. Ada jaminan. Ini keren banget buat saya. Selanjutnya saudara, kita tidak perlu takut menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup. Ya, 2025 akan ada banyak tantangan. Bahkan mungkin tantangannya lebih besar dari tahun 2024. No, siapa yang tahu? Ya kan? Siapa yang bisa jamin tahun ini ekonomi lebih baik dari tahun lalu? Siapa yang bisa jamin tahun ini harga-harga nggak pada naik? Siapa yang jamin kita akan sehat terus di 2025? Beberapa di antara saudara awal tahun sudah tua. Ya Pak Rudi. Bersyukur beliau sudah sehat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tidak ada yang tahu. Tapi ketika kita tahu Dia itu Immanuel, mau sakit, mau kemana pun, kita nggak takut. Satu ayat, Matius 14 ayat 27. Tolong kita baca sama-sama deh. Matius 14 ayat 27. Baca dengan suara keras sampai telingamu mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Matius 14 ayat 27. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Yang ngomong gini bukan presiden, yang ngomong gini Tuhan semesta alam. Ketika engkau dalam kebimbangan, kau dalam ketakutan, Dia berkata, tenanglah, ini aku, jangan. Ayat ini berkesan banget buat hidup saya. Ketika saya di kondisi yang tidak baik-baik saja, Dia selalu berkata, tenanglah, ini aku Tuhan, jangan takut. Kadang-kala banyak orang itu mati karena ketakutannya sendiri. Ya.
Mati ketakutannya sendiri. Suatu kali ada sekelompok virus ganas. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu kan atas izin Tuhan, betul gak saya? Termasuk waktu COVID kemarin atas izin Tuhan. Sekelompok virus ini lapor sama Tuhan. Tuhan Allah, saya mau ke dunia. Saya mau menjangkiti sebanyak mungkin manusia. Tuhan dengan senyum, silakan. Tapi ingat, jangan banyak-banyak. 1000 aja ya. Siap. Kan semua Tuhan punya batasan. Lalu virus itu, wah, menjangkiti. 1000 aja, jatah. Setelah sekian lama, terus ini balik ketawa-ketawa. Tuhan dengan mata yang tajam berkata, kenapa sampai 10.000 yang mati? Saya kan sudah kasih batasan 1.000. Kenapa sampai 10.000 kamu bunuh? Virus ini bilang, lah kami menjangkiti cuma 1.000. Yang 9.000 itu mati karena ketakutan. Belum kami datang udah mati duluan. Banyak kali kita takut dulu. Saudara, ketika engkau takut, lemahlah kekuatanmu. Betul? Coba kalau saudara malam hari pas mati lampu, takut ke toilet, kaki rasanya berat melangkah, betul gak saudara? Gak ada kekuatan. Udah terlanjur kebelet, ya udah, yang lain ngompol karena takut. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Tuhan berkata, aku Immanuel. Tenang, ini aku. Jangan takut. Aku selalu ada untuk. Jadi setiap kali ada ketakutan datang, ketakutan ekonomi, apalagi ketika saudara pencet banking muncul minta maaf, walaupun lebaran masih lama suka minta maaf tuh, ATM, banking, Shopee Pay, ya suka minta maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Ketika itu terjadi, tenanglah, ini aku, jangan takut. Lihat duit, ya tinggal selembar. Sekarang masih tanggal 12 sampai akhir bulan cukup nggak? Cukup nggak? Secara manusia ini tidak cukup. Tapi ketika kita bawa ke hadapan Tuhan, kita mengucap syukur untuk apa yang kita punya. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan untuk 5 roti dan 2 ikan. Ternyata ilmu matematika mana 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Matematika dunia gak masuk dengan matematikanya Tuhan. Pelipat gandaan itu dalam sekejap bisa terjadi dalam hidup. Jangan takut, dia Immanuel buatmu. Dia bukan cuma Immanuel buat orang Israel, tapi Immanuel buat setiap yang percaya pada Yesus Kristus. Mari jalani tahun 2025 tanpa ketakutan. Kita hanya boleh takut kepada Tuhan. Ya, selanjutnya saudara, dia yang menjadi sumber kelegaan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Yuk, Matius 11 ayat 28. Matius 11 28. Silakan, berani. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Iya, ada undangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Cuma kadang-kala undangan ini tidak ditanggapi oleh manusia. Mereka mencari kelegaan dengan healing, tapi pulang-pulang healing jadi malah pusing. Kenapa? Karena healing over budget, pulang tagihan gak kebayar, jadi pusing. Pusing bertambah, akhirnya sakit mah, hipertensi, tepar. Ada Tuhan berkata, marilah kepada yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Saudara, ketika kau berbeban berat, nggak usah curhat di status, nggak usah curhat di medsos, itu tidak akan menolong. Percayalah, itu tidak akan menolong. Yang ada saudara dibully, yang ada saudara diledekin, makin jengkel. Ya, atau ibu-ibu ya curhat di Facebook, di IG, di mana dia curhat banyak. Wah, komennya nyelekin semua.
saking jengkelnya lihat komennya, dibanting handphone, padahal baru beli Apple. Makin kacau kan itu. Ya karena kelegaan itu bukan dari media sosial. Kelegaan itu ketika kita mau datang kepada Sang Immanuel. Mengapa dia bisa memberikan kelegaan? Nanti dibaca Matius Ibrani 4 ayat 15. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Ya, tolong Niki. Dia merasakan apa yang manusia alami karena dia pernah jadi manusia. Ya kan, saudara nggak akan pernah tahu. Jadi semut itu kayak apa? Karena saudara belum pernah jadi semut. Pernah lihat semut kesakitan? Pernah nggak lihat semut kesakitan? Meringis, sana gitu. Ya nggak tahu lah, kita nggak pernah jadi semut. Iya kan? Silakan. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Iya. Jadi ketika saudara dicobai, Tuhan Yesus juga dicobai loh saudara. Iya kan? Ketika saudara digoda oleh iblis, dia juga digoda. Jadi dia tahu apa yang kita alami. Makanya dia bisa kasih kelegaan, dia bisa kasih jalan keluar buat setiap kita. Ketika kita mengerti Immanuel, maka hal-hal ini kita boleh alami. Hanya kadang kita nggak sadar bahwa dia itu Immanuel. Kita masih berpikir Tuhan Yesus itu Allah itu jauh di surga sana. Ke terminal, ke travel, ke stasiun, ke bandara, cari jurusan surga nggak ketemu. Di Google Map cari rumahnya Tuhan Yesus nggak ketemu. Padahal rumahnya Tuhan Yesus, rumahnya Roh Kudus di mana? Diri kita, tubuhmu adalah bait Allah. Kalau tubuh bait itu rumah Allah, tubuh kita rumah Allah. Jadi Allah tinggal di dalam kita. Mohon maaf buat yang ngerokok, kalau saudara merokok, kasihan Tuhan Yesus batuk-batuk. Roh Kudus batuk-batuk, ini di dalam kita. Semoga tahun 2025 yang ya, saya tahu sih ketika saya sampaikan ini, sales rokok marah. Karena pendapatan mereka kan berkurang gitu kan. Tapi saya harus sampaikan kebenaran. Ya, buat yang merokok, saya khawatir saudara nanti di surga gak betah. Kenapa? Di surga gak ada rokok. Gak betah, susah saudara. Kemana kalau gak betah di surga? Kemana saudara? Ya saudara tahu jawabannya lah. Oke, kembali ke laptop. Next. Ya, bagaimana mengalami Immanuel? Itu kan yang penting. Bagaimana kita sudah bisa mengalami jaminan dan keberanian itu, kita bisa mengalami penyertaannya all the time, all the situation in our life. Bagaimana? Ya, yang pertama jelas menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Immanuel. Ya, dikatakan dalam Roma 10:9, ketika kau percaya, mengaku, percaya di hati, ngaku di mulut. Jadi ini dua hal. Percaya di hati, ngaku di mulut. Banyak kali orang percaya di hati tapi nggak berani ngaku. Ya, buktinya nggak berani ngaku apa? KTP-nya belum diganti masih Islam. Itu namanya saudara belum berani ngaku bahwa Yesus Tuhan. Sorry, saya tegas bilang ini. Hati-hati ketika saudara malu mengakui dia di hadapan manusia. Nanti dia akan malu mengakui kita di surga. Jadi segeralah bunyi buring untuk ganti KTP. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ngaku di mulut, percaya di hati. Tapi ada orang juga yang sudah jadi Kristen, udah ngaku KTP-nya Kristen, pakai kalung salib, bahkan di tangannya ditato salib. Saya di Kalimantan Barat tuh sering lihat preman-preman buka bajunya, ketika dibuka baju di dadanya ditato salib. Yesus di dadaku katanya. Tapi hidupnya minuman keras, berkelahi. Nah itu orang yang ngaku cuma ngaku doang tapi nggak percaya. Kalau percaya itu ya harus mengikuti apa yang diajarkan. Jadi mengaku dan percaya harus sinkron, harus sama-sama, nggak bisa cuma salah satu. Ketika kita mengaku di mulut dan percaya di hati, dia Immanuel, itu akan terjadi, engkau akan mengalami itu. Engkau akan punya pengalaman.
Saya mau dengar di akhir tahun 2025 ini, nanti di acara tutup tahun depan, ada banyak kesaksian bagaimana saudara disertai Tuhan. Selanjutnya, iya, Yesaya 59 ayat 2. Tolong Niki, Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Iya. Yang kedua, selain kita mengaku dan percaya kepada Yesus yang adalah Immanuel, kita harus berani meninggalkan dosa. Dikatakan yang menjadi pemisah kamu dan Allahmu adalah segala dosamu. Jadi kalau ada dosa, penyertaan itu akan terpisah, ada batas, nggak bisa berasa kita disertai. Sebab itu, mari kita mau sama-sama ikut remedial, amin. Perbaiki diri. Yang sudah baik tingkatkan lebih baik lagi. Yang sudah melayani tingkatkan lebih lagi dalam melayani. Yang belum melayani, mari sama-sama melayani Tuhan. Saya appreciate Pak Gary ambil keputusan yang luar biasa tahun ini melayani Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan akan tambahkan kepada Pak Gary semua talenta yang diperlukan untuk melayani di bidang musik. Kita itu punya tempat masing-masing, ya kan? Ya, kalau saudara punya talenta seperti renungan kemarin, saudara talenta gak dikembangkan, diambil sama Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau tinggalkan hal-hal yang membuat Tuhan gak betah dari dalam hidup kita. Ya, kalau saudara ketemu orang, tiap kali ketemu minta terus, gimana saudara? Ketemu minta kopi, ketemu minta ini, ketemu minta ini, gimana saudara? Tapi kadang-kala kita sama Tuhan kan gitu, datangnya doanya tuh isinya minta. Tapi kalau dibilang peminta-minta tersinggung. Tapi doa kita isinya minta melulu, sampai lupa mengucap syukur. Ya, saya tahun ini saya dikasih hikmat oleh Roh Kudus. Makanya kalau saudara perhatikan doa saya tiap pagi itu ada yang berbeda. Ya kan? Artinya Tuhan berkati usaha pekerjaan. Sekarang saya ubah, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu melalui usaha pekerjaan saya. Kita bersyukur, ganti dengan ucapan syukur. Kan gak mau jadi peminta-minta. Bukannya gak boleh minta sama Tuhan, tapi kalau tiap datang minta, atau tiap datang mengeluh, tidak ada ucapan syukur, ya kita gak bisa merasakan Dia hadir dalam hidup kita. Padahal dalam hal-hal yang sepele dalam hidup kita, Dia bisa menyatakan penyertaannya buat kita. Kadang-kala nggak tahu di bahasa Batak apa artinya. Kalau di bahasa Jawa itu ada satu kata yang agak sulit diterjemahkan, dilalah. Orang Jawa paham ya kata dilalah. Kok yo dilalah kayak gini? Kebetulan, ya kan? Kebetulan. Jadi sebetulnya ada satu oknum di balik setiap kebetulan yang kita alami. Lagi nggak punya duit, tiba-tiba di depan rumah makan ada teman kita, ayo sini, ayo makan. Kebetulan kan? Tahu nggak? Dari setiap kebetulan itu ada oknum yang mengatur itu. Dia itu Immanuel, katakan amin. Dia Immanuel. Ada pengaturannya nggak kelihatan. Dia jelasin juga kita nggak ngerti, saudara. Tapi caranya Tuhan ngatur itu dahsyat banget. Caranya Tuhan ngatur dahsyat banget. Ya, nanti setelah ini panitia Natal akan sampaikan kondisi keuangan Natal kita. Saya mau saksikan sedikit, saudara. Natal tahun ini dengan tahun lalu beda. Beda dari segi keuangan, karena saya ngatur keuangan. Saya bersyukur karena saya melihat jemaat GBT Impactful Community 2024 diberkati Tuhan. Amin. Saya melihat, saya orangnya suka utak-atik. Dalam laporan keuangan saya utak-atik gitu kan. Tahun lalu persembahan dari jemaat sekitar 12 juta. Tapi tahun ini tembus di angka 16 juta. Beri kemuliaan buat kita semua. Itu berkat Tuhan buat jemaat GBT Impactful Community.
Tahun lalu porsinya dari donatur luar lebih banyak daripada dari jemaat. Tapi tahun ini jemaat memberi lebih banyak dari luar. Kamu lihat dari itu. Saudara, saya melihat ini adalah bentuk pertumbuhan iman. Partisipasi jemaat di tempat ini mulai nampak dalam setiap event-event yang ada. Dan setiap event-event yang ada, kita nggak pernah defisit. Tahun ini kita saldo. Dan saldo itu kita akan simpan untuk pengadaan tempat ibadah. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ya tinggalkan dosa. Yang selanjutnya, supaya kita bisa lebih mengalami penyertaan Tuhan, lebih mengalami Immanuel, kasihi Dia, mengasihi Tuhan. Ya, Yesaya Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bagian terakhir dari ayat ini keren banget. Apa, ulangi lagi bagian terakhir? Dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, kami akan datang dan diam bersama-sama dengan. Kata-kata ini perhatikan, dan kami akan datang. Berarti Tuhan yang mendatangi kita kan? Ayat ini bukan berarti kita dipanggil Tuhan, bukan. Tapi ayat ini perhatikan kata-katanya. Dan kami akan datang untuk diam bersama-sama dengan Dia. Jadi Tuhan yang melawat kita, Tuhan yang datang diam dengan kita. Amazing banget, itu keren banget sudah. Kita ingin mengalami itu, betul? Tapi lihat ayat sebelumnya. Barang siapa mengasihi aku, dia mengikuti segala perintah. Jadi kalau kita cuma bisa nyanyi Aku mengasihi, atau lagu pertama tadi, ya kan? Yesus ku cinta. Lagu pertama tadi apa? Agak lupa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Apa? Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. yang benar. Yang benar. Tenang nih. Cius nih. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala ya selalu saya bilang, kadang-kala kita ngegombalin Tuhan. Kita bilang cinta Yesus, nyatanya begitu diumumkan ibadah jam 8, mukanya seperti pempaya semua. Aku kenapa jam 8? Ya, tenang, gak jam 8, jam 9. Kita ke setelan awal ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, buktikan cintamu sama Tuhan gitu aja. Ibu-ibu dulu waktu bapak-bapaknya ngerayu kan, buktiin kalau lu cinta gua, berani kalau datang sama mama bapak gitu kan? Berani gak? Kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan, pada orang di luar sana. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mencintai Dia, Dia akan datang dan tinggal dengan kita. Dia akan datang. Ini bukan ayat kematian. Ya. Ayat ini nggak berkata kalau kamu mengasihi aku, turuti segala perintahku, aku akan dengan Bapa akan memanggil kamu untuk ikut aku. Enggak. Dikatakan aku akan datang. Ketika saya baca ayat ini kata demi kata. Jadi kalau baca Alkitab itu jangan kayak baca novel. Baca Alkitab itu lihat kata demi kata, supaya saudara bisa nangkep intinya itu apa. Seperti kalau saudara makan tebu. Pernah makan tebu? Saya ngaku dosa. Waktu sekolah suka nyolong tebu. Tebu gitu kan? Gigit. Dia apa? Disesat kan? Dikunyah lalu dihisap. Sampai tetes terakhir kita hisap. Seperti itulah seharusnya ketika kita belajar firman Tuhan, sehingga kita bisa merasakan manisnya firman Tuhan. Kita bisa merasakan, oh Tuhan terima kasih, aku terhibur dengan firman. Oh terima kasih Tuhan. Walaupun firman itu mungkin teguran, terima kasih Tuhan, saya sudah ditunjukin kalau saya salah. Terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Yuk cepat saja. Yehezkiel 36 ayat 22.
Yeskiel 26 ayat 36 ayat 22. Yeskiel 36 ayat 22. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Kita harus salah ketik ini. Ayat 26, maaf, ayat 26. Pasalnya sama 36, ayatnya 26. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Iya, jadi kapan kita bisa melakukan peraturan-peraturan Tuhan? Kapan bisa kita memegang perintah-perintah Tuhan? Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menuntun kita kepada segala kebenaran. Dia ngasih tahu ini loh, ini loh, ini loh. Tapi kuncinya kita harus mau. Kita harus mau dengar. Sama seperti saudara cari alamat yang belum pernah saudara ketemukan pakai Google Map, ya kan? Pakai atau Waze. 100 meter lagi belok kanan, ya kan? Kita tolak mana belum ada belokannya. Belok. Tapi ketika kita mengabaikan suara dari Gmap itu, yang harusnya belok kanan kita lurus. Ya belok kanan sih, tapi beloknya di yang selanjutnya. Apa yang terjadi saudara? Nyasar. Nyasar. Kalau nyasar, ya turning back, kembali ke titik awal untuk memperbaiki. Biar tahun ini menjadi titik balik kita untuk memperbaiki. Roh Kudus akan memimpin setiap kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuhan berkata, Rohku, ayat 27 jelas sekali, Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapan. Bagaimana caranya Tuhan membuat kita hidup menurut ketetapannya? Apakah setelan otak kita dipelintir jadi kita kayak robot? Enggak. Roh Kudus itu jadi Gmap dalam hidup kita. Roh Kudus itu akan jadi personal guidance, penuntun kita. Oh sini, jangan lakukan, ayo bangun. Jadi kalau saudara ada orang berkata, Pak kenapa ya belakangan ini saya selalu dibangunkan Tuhan jam 2 pagi, selalu kebangun, entah pingin pipis, entah ada suara kelotak, entah tiba-tiba ada kecoa datang, selalu bangun. Saya bilang itu tandanya Tuhan kangen sama kamu. Tuhan pingin ngobrol sama kamu. Jadi ketika saudara dibangunkan tengah malam, bangun, jangan panik, berdoa. Dan ketika saudara orang ini akhirnya lakukan itu, wow, kerohaniannya melompat, ada lompatan-lompatan iman dalam hidup. Ya itu Roh Kudus yang ingatkan kita, saudara. Cuma kadang-kadang kita ini kan suka bandel, nggak mau dengar. Ya manusia itu kadang-kadang sesuatu yang nggak perlu didengarin, sesuatu yang harus didengar malah diabaikan. Kebalik, ya memang dunia ini kebalik, saudara. Di awal juga iblis membolak-balikkan, bukankah semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan? Kan itu dibalik. Ya kan? Perintah Tuhan boleh dimakan, iblis balik. Sampai hari ini suka dibalik. Gosip, sesuatu yang gak enak didengar, kejelekan teman didengar, tapi firman Tuhan diabaikan. Ayo, saya mau ajak kita balik ke setelan awal. Balik ke setelan awal, jangan dibalik-balik. Ya Roh Kudus akan memimpin kita. Dan selanjutnya, supaya kita boleh mengalami Immanuel, ya,
Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, kasihilah sesamamu. 2 kali disebutkan, inilah perintahku, inilah perintahku. Jadi supaya kita bisa mengalami Tuhan hadir dalam hidup kita, Immanuel itu kasihi sesama. Karena apa yang kamu tabur kamu tuai. Tuhan menolong kita. Contohnya saya kasih tahu, bagaimana caranya Tuhan menolong ekonomi saudara. Apakah ketika saudara berdoa amin lalu ada segepok duit jatuh? Siapa yang pernah ngalami gitu? Saya percaya kalau terjadi itu langsung serangan jantung saudara. Wah, datang dari mana ini? Atapnya nggak bolong, tapi kok ada duit segepok di depan? Tuhan caranya nggak seperti itu. Tuhan nggak seperti film-film Hollywood seperti itu. Tuhan memberkati kita lewat siapa? Orang-orang di sekitar kita. Kalau istilah saya berdoa sama Tuhan, Tuhan pencet tombol. Orangnya ke saya. Jadi mekanismenya seperti itu dengan Tuhan itu. Mekanismenya dengan Tuhan itu seperti itu. Tuhan yang bisa pakai orang-orang sekitar kita. Makanya kasihilah sesamamu. Kasihilah sesamamu. Bahkan lebih radikal lagi, kasihilah musuhmu. Apa yang punya musuh di sini? Gak ada. Gak ada yang ngaku. Yang punya musuh, firman Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Itu kerennya Tuhan kita tuh di situ, saudara. Musuh harus dikasih. Kenapa? Kadang-kala Tuhan pakai musuh kita untuk nolong kita. Kalau kita masih benci, dia mau nolong kita balik kanan. Masih tembelut, iya kan? Masih saya dipelototin balik lah, padahal saya mau kasih. Jadi saudara berbuat baik kepada setiap orang. Karena kadang-kala kita nggak tahu lewat siapa Tuhan menolong kita. Lewat siapa Tuhan menyatakan pertolongannya. Ya. Saya banyak kali mengalami pertolongan dari orang-orang yang nggak masuk hitungan, yang maksudnya nggak masuk logika. Salah satu yang paling spektakuler buat saya ya, ketika saya operasi otak di Cirebon, karena ini kasusnya udah parah, gawat, dan dianggap terlambat penanganan, akhirnya BPJS nggak cover. Saya masih ingat BPJS hanya cover 80 juta operasi otak. Sementara biaya operasinya sendiri 350 juta. Belum obat-obat yang harus obat paten, tidak di cover. Saya nggak tahu totalnya berapa. Ketika di kasirnya bilang gini. Lalu kasirnya bilang, seharusnya nggak segini bu, bilang istri saya. Nah terus, iya, yang tidak di cover BPJS, di cover sama dokter yang mengoperasi bapak. Padahal saya nggak kenal dokter itu. Dia juga bukan orang seni. Ya itulah, kalau Tuhan sudah pencet tombol di kepala dia bisa jadi jalan Tuhan untuk menyatakan penyertaannya buat kita. Siapapun bisa Tuhan pakai loh saudara. Ya. Siapapun bisa Tuhan pakai. Jadi jangan pernah benci sama siapapun. Hiduplah dalam kasih, karena itulah perintah Tuhan. Next. Ya. Simpulannya, salah ketik di atas. Immanuel itu nyata dalam hidup kita. Amin. Dia begitu nyata. Karena apa? Dia dekat dengan kita. Kehadiran Tuhan itu lebih dekat dari tarikan nafas kita. Dan Immanuel itu, pertanyaannya, sudahkah kita mengalami Immanuel? Sudah mengalami belum? Kalau belum mengalami, ayo kita mulai perbaiki. Ya. Mari alami Immanuel di tahun 2025. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang tim Praise and Worship. Dan di tahun 2025, di awal ini juga, dia akan terus pelihara setiap kita. Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Semusim berlalu naikkan pujian ini. Kasih dan
masih ada penghalang, mari kita singkirkan penghalang itu. Kita datang, kita pengampunan, karena kebaikannya lebih luas dari samudra, kasihnya lebih tinggi, tidak dapat kita pikirkan, tidak terukur dengan kata-kata. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian. Katakan setahun berlalu. Setahun berlalu, namun kau selalu pelihara. Ya Allah, tahun 2025 ini Dia masih sangat pelihara dan setia. Kadangkala cinta kami kepadamu naik turun. Kadangkala kami begitu semangat beribadah, kami begitu semangat berdoa. Tapi di waktu yang lain kami begitu malas, kami begitu enggak. Ampuni kami Tuhan. Biar di tahun 2025 itu tidak terjadi lagi. Kami akan terus mengasihi-Mu Tuhan. Kami akan terus mempercayai-Mu Tuhan. Kami tidak akan malu mengakui bahwa kami adalah orang Kristen. Kami tidak akan malu bahwa kami adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus beri kekuatan. Roh Kudus mampukan kami. Ya, keberanian itu turun untuk setiap kami. Bahkan ketika orang mempertanyakan iman kami, dengan penuh keberanian kami akan cerita bahwa kami punya Allah Immanuel. Bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang begitu dekat, selalu hadir dalam setiap sisi hidup kami. Tuhan, ini doa kami. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi tahun 2025. Kami mau lebih lagi melihat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Tidak mudah jalan yang ada di depan kami. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami, sinari jalan kami supaya kami tidak tersesat. Kami tahu hanya di dalam ada kelegaan sempurna, ada kebahagiaan sejati, ada healing yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian ingat-ingatan yang selalu kami ingat, yang selalu muncul, dan itu boleh menjadi kekuatan ketika kami melewati hari-hari di depan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji
Terpujilah nama-Mu ya Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan untuk firman pada minggu hari ini. Biar Dimanapun kami berada dalam keadaan apapun, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah tahun 2025 kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan penyertaan-Mu kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan penyertaan-Mu kami boleh menjadi pelita yang menyala, yang menerangi sekitar kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk Presiden terpilih. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kiranya mereka boleh membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Diberikan hikmat, takut akan Tuhan. Demikian juga seluruh kabinet. Juga para wakil kami di DPR, MPR, DPD. Demikian juga kepala-kepala daerah terpilih. Kami bersyukur untuk Bupati terpilih Kabupaten Bekasi, Pak Ade Kuswara Kunang. Kiranya Tuhan memberkati beliau untuk membawa kabupaten ini lebih makmur lagi, lebih sejahtera. Seluruh rakyat boleh mendapatkan perlakuan yang adil. Semua boleh merasa bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Kami serukan Yesus Kristus Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masuk dalam semester yang baru. Tuhan memberkati dalam proses belajar mengajar mereka, sehingga mereka boleh mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Berkati setiap orang tua, usaha pekerjaan yang dilakukan kiranya boleh mencukupkan semua yang dibutuhkan. Dan biarlah kami boleh lebih lagi berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami percaya kami adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Mari saudara buka hati, angkat tanganmu, dan sekarang saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, beserta pengurapan dan penyertaan Roh Kudus, Roh yang tinggal di dalam hidup, menyertai engkau senantiasa dimanapun kau berada. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah disediakan. Di mana Dia berada, di situ kita boleh berada. Dengan penuh syukur, kami terima kelimpahan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.